Taib, fadol. Ya, sebaris atas kan dah. Siapa yang baca terakhir? Ah? Dah. Ya belum? Waqad paragraf. Hah? Enggak. Betul? Waqad sannafa. Ya, tasdid. Ulama'u rahimahumullahu babi mala itu yuhsa ya dibacanya majhul pasif musannafati sampai situ dulu. Waqad sannafal ulama'u sannafa. Siapa ini sannafa? Fi'il apa? Fi'il madi. Kalau fi'il kita sebut saja fi'il apanya ya. Kalau ada qad pasti setelahnya fi'il. Bisa madi, bisa mudhari. Nah, kalau qad masuk ke madi maknanya jadi tahqiq sungguh. Al ulama'u marfu, mansub, majrur. Sebagai fa'ilnya ahsan. Rahimahumullahu. Kita lihat dulu rahimahumullah. Allahu rahimah. Siapa rahimah? Rahimah ya fi'il madi. Yang di tulisan tinta merah. Rahimah fi'il madi. Hum-nya enggak, apa kedudukannya? Ya, kalau mudhafun ilaih, domir ini nempel sama isim. Ini kan nempelnya sama fi'il. Maf'ulun bih. Rahimah fi'il, hum maf'ulun bih, Allahu fa'il. Kemudian kata penulis fi hadzal babi. Fi huruf jar. Hadza berarti majrur ya. Pokoknya kalau huruf jar biasanya ya majrurnya. Ya. Al-babi marfu masuk majrur. Sebagai bukan. Hadza ma'rifah, al-bab ma'rifah. Ini sudah kita kasih tahu kaidahnya. Bukan naat. Bukan. Ini udah kita kasih tahu kaidahnya. Alif lam terletak setelah kata tunjuk. Alif lam terletak setelah kata tunjuk. Ini yang diterjemahkan terbalik di Durus Lughah. Fi hadzal babi, di bab ini gitu ya. Badal. Alhamdulillah masih ingat sedikit. Ya, ini badal. Badal kayak naat. Dia ngambil harokat mubdal minhunya sebagaimana naat ngambil harokat man'ut. Di situ kenapa kita baca al-babi? Karena hadza kena fi gitu loh. Hadza kan kena fi, tapi hadza kan saklek. Mabni. Nah, efeknya di badalnya. Efeknya di al-babi. Kenapa dia dibaca babi? Karena dia ngikutin harokatnya hadza. Yang hadza lagi kena fi, kena jar. Cuman kan dia efeknya nggak ada. Mau antum kasih fi kayak dia nggak bakal jadi hadzai gitu ya.
Ma la yuhsa. Yuhsa. Bukan madi. Mudhari. Ini asli fiilnya adalah ahsa yuhsi. Artinya menghitung. Dari kata hasok, kerikil. Kemudian dibikin jadi pasif. Masih ingat nggak cara bikin fiil jadi pasif? Kalau fiil madi, dhamma awal, kasroh sebelum terakhir. Misal, kutiba. Jadi ditulis kan. Kalau fiil mudhari, jadi yuktabu. Dhamma awal, fathah sebelum terakhir. Nah begitu pada ahso. Ahso artinya menghitung. Yuhsi, menghitung. Kemudian dibuat jadi majhul, jadinya uksiya yukso, artinya dihitung. Minal musannafati, min jar al musannafati berarti otomatis majrurnya. Kata penulis waqad, dan sungguh, sannafa telah menyusun. Sannafa menyusun atau menulis gitu ya. Al ulama'u, para ulama. Sungguh para ulama telah menyusun fi hadzal babi, dalam bab ini. Maksudnya nyusun hadis 40 untuk umat. Ma la yuhsa, mereka telah menyusun apa-apa yang tidak yuhsa, dihitung. Maksudnya tidak terhitung. Minal musannafati, dari susunan-susunan, karangan-karangan. Nah, musannaf itu isim maf'ul dari sannafa. Sannafa menyusun, musannaf, musannafat yang disusun. Nah, beliau ngasih tahu bahwasanya banyak ulama yang sudah menyusun 40 hadis untuk disebarkan ke umat, bukan dia sendiri. Nah, baru beliau kasih tahu di antara nama-nama yang dia tahu. Fadhol. Lanjut dibaca. Wa awwalu man, fa awwalu man alimtuhu, sannafahu Muhammadu bin Tusi al-alimur rabbaniyu. Sampai situ. Al-alimur rabbaniyu. Kata penulis, fa awwalu man alimtuhu, awwalu marfu' mansub majrur. Awwalu gampang. Marfu' tentunya sebagai apa nih? Di awal kalimat. Kok fiil? Kalau fiil, mubtada. Kalau fiil Anda nggak akan tanya kedudukannya. Langsung antum sebut fiilnya. Ini mubtada. Man-nya di sini mudhafun ilaih. Ini man mausul namanya. Bermakna alladzi, awwalul ladzi. Orang pertama yang gitu ya. Nah, si man mausul ini punya kedudukan juga. Dan dia secara definitif atau tidaknya dia isim ma'rifah. Berarti awwalu nakirah, man ma'rifah. Nah, itu ciri-ciri penyandaran. Ciri-ciri mudhafun dengan mudhaf ilaihnya. Alimtuhu. Alimtuhu. Ada apa aja di situ? Alimtuhu. Fiil. Betul. Fiil madi. Siapa fa'ilnya? Tu atau domir siapa? Kalau tu. Domir ana. Hu. Hu-nya sebagai apa? Sudah ada fiil, sudah ada fa'il. Bukan. Kalau nempel sama fiil bukan mudhaf domir. Maf'ulun bi. Alimtuhu, yang aku tahu tentangnya gitu ya. Sannafahu, sannafa. Udah berulang. Fi'il madi.
Kalau mudhari'nya yusannifu, hu. Domir lagi kan sebagai maf'ulun bi. Abdullahi abdu. Fa'ilnya mantap. Allahi marfu' mansub majrur. Sebagai bukan. Mudhafun ilaih, maf'ulun bi kan mansub. Ibnu marfu' mansub majrur. Marfu' sebagai apa? Ini penjelas dari Abdullah. Bukan. Badal. Ini i'rab sederhana dulu ya. Nanti banyak i'rabnya sebenarnya di kata Ibnu nih. Cuma sederhananya badal. Badal itu penjelas lah. Ya. Sebenarnya ada nama lain nanti ataf bayan, cuma di kitab ini belum ada. Kita ikutin yang ada di kitab Muyassar. Nah, ini badal aja kita sebut. Al-Mubaraki marfu' mansub majrur. Sebagai mudhafun ilaih. Kalau habis nama-nama kunya, ibn atau abu ya, atau ibnatu dengan ummu biasanya setelahnya mudhafun ilaih. Summa Muhammadu marfu' mansub majrur. Marfu' sebagai summa temannya waw. Bukan, summa temannya waw. Atau berarti Muhammadu ma'tuf kemana? Kemana? Cari kalau ada huruf atof setelahnya tuh dia ngambil harokat sebelumnya. Ke abdu, betul. Ke Abdullahi binul Mubarak. Benu aslama, benu. Badalnya siapa? Muhammad. Aslama marfu' mansub majrur. Ini majrur. Ini isim yang nggak bisa bertanwin. Isim yang nggak bisa ditanwin tidak bisa di kasroh kecuali beberapa, ada 2 syarat. Masih ingat nggak? Makkah tuh, Makkah kan isim yang ada ciri-ciri perempuan, nama, nggak boleh ditanwin. Kalau itu kasih fi, apa jadinya? Fi Makkah. Ingat ya? Emang nggak bisa di kasroh dia. Apalagi misalnya Ibrahim, Aisyah. Kasih huruf an, huruf jar. An Aisyah. Begitupun kata aslamu. Ini isim yang tidak bisa ditanwin. Alasannya apa? Dia isim nama yang mirip sama fiil. Isim yang mirip nama yang mirip sama fiil tidak boleh ditanwin. At-Tusi marfu' mansub majrur. Betul, sebagai afwan. Itu at-Tusiyu harusnya, salah harokat itu. Dibenerin. At-Tusiyu itu marfu'. Nah, sebagai apa nih? Hah? Sebagai? Bukan. Si yu itu marfu itu. Hah? Bukan, enggak ada huruf ataf di situ. Hah? Ini bisa di-i'rab sebagai badal dari Muhammad atau bisa juga jadi naat. Ini nama-nama, ini nisbat ke orang ya. Yaitu biasanya nama tempat. Wallahu a'lam kalau at-Tusi. Ya, misalnya An-Nawawiyu berarti nisbat ke kota Nawa. Ya. Nah, ini nisbatnya ke Muhammadu yang di depan. Badal atau naat. Al-alimu marfu' mansub majrur. Marfu' sebagai naat lagi. Atau bisa juga badal. Ar-Rabbaniyu marfu' mansub majrur. Sebagai Al-alimur Rabbaniyu. Bukan badal kalau ini. Ini naat buat siapa? Al-alimu. Nah, ini lagi nama-nama orang nih, satu paragraf nih. Nanti i'rabnya enggak bakal jauh-jauh dari yang antum sudah i'rab itu. Kata penulis,
Fa awwalu man alimtuhu. Orang pertama yang, gitu ya. Manir situ yang. Alimtuhu, yang aku ketahui adalah sannafahu Abdullah ibnil Mubaraki, yaitu Abdullah ibnul Mubarak yang menulisnya, sannafahu. Summa Muhammad bin Aslama, kemudian Muhammad bin Aslam At-Tusiyu. Dia benerin ya kalau misalnya salah. Itu salah-salah gitu tuh salah cetak, bukan salah syekh ya, bukan syekh salah ngomong. Al-alimur rabbaniyu, yaitu seorang alim yang rabbani, gitu loh. Lanjut. Nah, jadi di antara ulama yang nulis hadis arba'in adalah Abdullah bin Mubarak, ini tabi'in ya, dan Muhammad bin Aslam. Lanjut. Ke depan lagi berarti apa ke belakang? Hah? Antum enggak ya? Antum udah ya? Akhrus deh. Hah? Berarti antum? Summal Hasanu. Betul? Betul? Summal Hasanu benu Sufyanu. Sufyana. Sufyan. Ah, itu bacanya wallahu alam tuh. Dapatnya apa tuh antum bacanya? Soalnya ini nama-nama ajam. Nama-nama ajam bacanya punya banyak kemungkinan ya. Seperti Sibawai, nama orang Persia. Itu bisa juga dibaca Sibuyah. Nah, itu kira-kira bacanya apa tuh? An-Nasawi paling ya, paling dekat. Wallahu alam. An-Nasawiyyu. Nah, tuh kan sama kan nama yang di atas At-Tusiyyu. Jadi antum jangan ragu tuh, At-Tusiyyu yang di atas itu salah harokat. An-Nasawiyyu. Lanjut. Wa Abu Bakrin Al-Ajuriyyu. Wa Abu Bakrin Muhammadu bin Ibrahim. Hima. Ibrahim Al-Asbahani. Sampai situ dulu. Summa al-Hasanu. Al-Hasanu marfu' mansub majrur. Hah? Marfu. Mana? Kemana atofnya dia? Ini kan atof nih. Summa huruf atof tadi. Enggak, kalau summa atofnya enggak ke paling depan. Summa sama fa atofnya ke yang paling dekat. Di sini atofnya ke Muhammad bin Aslam, Muhammad. Ya. Al-Hasanu, benu. Sama irobnya udah. Badalnya Al-Hasanu. Sufyana, marfu' mansub majrur. Hati jangan terkecoh. Majrur ini. Ya. Kenapa pakai fathah? Sama, isimnya enggak boleh tanwin. Kalau ini kenapa enggak boleh tanwinnya? Nama plus alif nun. Nama orang yang belakangnya alif nun enggak boleh tanwin. Enggak boleh tanwin, enggak boleh kasroh. Kecuali ada beberapa syarat. Ya, Sufyanu. Kalau kita kasih huruf jar an Sufyana bacanya. Bukan ni. An-Nasawiyyu. Marfu' mansub majrur. Marfu' sebagai tadi nih nisbat ke tempat. Bukan mudhofun ilaih majrur saudara. Hah? Badal atau naat. Ahsan, badal atau naatnya. Kemudian kata penulis wa Abu Bakrin al-Ajuriyyu. Abu. Ya, ini kan asmaul khamsah. Maksudnya kedudukannya apa? Marfu' mansub majrur. Marfu'. Sebagai Hah? Ada huruf waw di situ. Ah, ini ma'tuf nih. Kemana? Hah? Kemana? Ayo. Enggak, ini ke Al-Hasan. Ya, Abu Bakrin.
Majrur sebagai nama-nama kunyah. Setelahnya itu pasti itu. Bukan. Mudhafun ilaihi. Abu Bakrin, Abu Muhammadin. Tuh, setelah kata Abu pada nama kunyah itu pasti majrur sebagai mudhafun ilaihi. Al-Ajuriyu. Marfu sebagai ini nisbat lagi nih. Bisa badal, bisa naat. Wa Abu Bakrin. Abu. Marfu tentunya sebagai ma'tuf. Bakrin. Sama kan? Mudhafun ilaih. Muhammadu sebagai bukan, mudhaf kan kasrah majrur. Wa Abu Bakrin yaitu Muhammad bin Ibrahim al-Ashabani. Badal dari siapa ini? Badalnya Muhammadu, badalnya siapa? Wah, ini satu paragraf nih nama-nama doang nih. Mungkin antum harusnya nih habis ini nih. Abu Bakrin. Ini ma'tufnya pas banget ke belakang tuh. Ma'tuf lagi. Badalnya pas banget ke belakangnya. Abu Bakar yaitu Muhammad. Banu Ibrahim. Banu. Badal lagi kemana badalnya? Bisa ke Muhammad, bisa ke abunya. Ibrahim. Marfu, mansub, majrur. Setelah ibnu majrur. Ya, ini kenapa pakai fathah? Sama ismul ladzi lan syarif, isim yang tidak bisa ditanwin. Kenapa nggak boleh tanwin? Nama non Arab. Nama non Arab nggak boleh tanwin. Ya, Ibrahim nama dari Babylon ya. Belum ada Arab dulu. Al-Asbahaniyu. Marfu sebagai nisbat lagi nih. Badal atau naat. Kata penulis, di antara yang nulis hadis arba'in juga adalah Al-Hasan bin Sufyan An-Nasawi. Tadi yang Nasawinya wallahu alam ya, bisa jadi ada kemungkinan bahasa lain. Seperti Al-Imam At-Tirmidzi. Ada yang baca Turmudi, ada yang baca Tarmizi, banyak. Nama non Arab memang begitu, punya banyak konsekuensi bacaan. Wa Abu Bakrin Al-Ajuriyu. Dan di antara yang nulis juga Abu Bakar Al-Ajuri. Nah, ini ulama Syafi'iyah nih. Wa Abu Bakrin Muhammad bin Ibrahim Al-Asbahani. Lanjut, siapa lagi yang nulis kitab arba'in? Jadi bukan dia sendiri. Fadol ke depan lagi berarti. Apa mau baca? Mau coba? Hah? Oh, depan lu. Darukutni yuk. Wal hakimu wa Abu Nuaimin wa Abu Abdurrahman Salama As-Sulami. Satu lagi. wa Abu Saidin Malaysia. Al-Malini. Sampai situ dulu. Al-Malini. Ini kayak Malay ini kan Malay ya. Ternyata Pak Malin. Pak Malin nih. Taib Ad-Daraqutni marfu sebagai majrur. Marfu sebagai kan ma'tuf huruf waw. Wal hakimu marfu sebagai majrur.
Marfu lagi sebagai matuf lagi. Ini berarti orang yang berbeda nih ya. Daruqutni sama Al-Hakim. Wa Abu Nuaimin Abu. Matuf lagi. Nuaimin majrur sebagai tadi setelah nama-nama kunyah ini. Mudhafun ilaihi. Wa Abu marfu sebagai matuf lagi. Abadi majrur sebagai mudhafun ilaihi. Ar-Rahmani majrur lagi sebagai penyandaran. Apa istilahnya? Mudhafun ilaihi. Nah, ini penyandaran berkali-kali nih. Abu Abdurrahman. Ini kan terjemahannya kalau mau kita terjemahkan tekstual, bapaknya, hambanya Ar-Rahman gitu ya. 2 kali penyandaran. As-Sulamiyu marfu sebagai bukan mudhafun ilaihi tentunya. Badal atau na'at. Wa Abu Sa'idin Al-Maliniyu Abu marfu sebagai matuf. Sa'idin sebagai mudhafun ilaihi. Al-Maliniyu marfu sebagai badal atau na'at lagi. Kata penulis, di antara yang menulis hadis arba'in juga Ad-Daruqutni. Ini imam ahli hadis ini. Wal Hakim sama. Ya, kita pernah dengar lah mensahihkannya Al-Hakim. Apa nama kitabnya? Lupa ana. Mustadrak. Ya, Mustadrak Al-Hakim. Abu Nuaim. Sama ini penulis Hilyatul Auliya kalau nggak salah. Wa Abu Abdurrahman As-Sulami wa Abu Said Al-Malini. Nah, ini diantara yang nulis kitab Arba'in juga, ngumpulin 40 hadis. Tentu hadisnya pilihannya beda-beda ya mereka ya. Imam Daruqutni ngumpulin 40 hadis, hadisnya ini aja, ini bisa aja. Nanti imam yang lain nulisnya pasti ada yang ditukar, nggak sama persis gitu. Ya, lanjut. Wa Abu Usamani Utsman. Usmani. Bukan nih. Masa ya? Nah, Ismul Ladzi Syarif nama belakangnya alif nun tidak boleh tanwin. Tidak boleh kasroh. Wa Abu Usmana. Wa Abu Usmana As-Sabuni Niyu. As-Sabuni wa Abdillahi Wa Abdullahi. wa Abdullahi Benu. ibnu Muhammadin Al-Ansari wa Abu Bakrin Al-Baihaqi. Terus abisin deh. Lanjut. Lanjut. Wa khalaq apa dah? Wa khalaiqu. Wa Khalaiqu. khalaq la Yuhsawna. saw. Tasdid. Tasdid. Yuhsawna. Wawnya sukun. Ya, sawna. Yuh. Minal mutaqaddimina. Ya. Mutaqaddimina wal mutaakhirina. Kata penulis, wa Abu Usmana As-Sabuni Abu. Marfu sebagai ma'tuf. Usmana majrur sebagai mudhafun ilaihi. As-Sabuni marfu sebagai badal atau na'at. Wa Abdullahi abdu. Marfu sebagai
Huruf ilaih. Ma'tuf ini udah huruf waw. Ya, Allahi. Sebagai mudhafun ilaih. Ibnu. Hah? Marfu badal. Badalnya siapa coba? Sama. Bukan, kejauhan. Abdullah. Abdullah yaitu Ibnu Muhammad. Nah, Muhammadin enggak apa? Kedudukan. Marfu sama majrur. Sebagai mudhafun ilaih. Al-Ansariyu. Marfu sama majrur. Sebagai naat atau badal. Wa Abu Bakrin sama ya. Ma'tuf mudhafun ilaih al-Baihaqiyyu. Marfu sebagai badal dari Abu Bakrin atau naat juga bisa ya. Kata penulis di antara yang menulis hadis arba'in juga Abu Utsman As-Sabuni. Taruh. Ini kita ngabisin namanya dulu. Sabar. Abu Utsman As-Sabuni. Ini penulis Al-I'tisam. Wa Abdullah bin Muhammad Al-Ansari. Dan yang terakhir di antara yang menulis arba'in yang beliau tahu ya, Abu Bakar Al-Baihaqi. Seringlah dengar kata Al-Baihaqi ya. Nah, lanjut. Udah habis nih nama-nama nih. Wa khalaiqu. Marfu, mansub, majrur. Sebagai badal. Ma'tuf, waw kan? La yuhsauna. Fi'il mudhari. Ini wawunya atau humnya sebagai naibul fa'il. Karena dia fi'il mudhari majhul, pasif. Kalau fi'ilnya pasif tidak ada fa'il. Yang ada hanyalah naibul fa'il. Naibul fa'il itu siapa? Objek. Objeknya fi'il pasif. Ya, mudah-mudahan masih ingat nih. Ntar kalau ada contoh yang lebih jelas anak ulang lagi nih masalah fi'il majhul. Fi'il yang pasif tidak ada fa'il, tapi malah yang ada objek. Objeknya bukan maf'ulun bih namanya. Ganti nama jadi naibul fa'il. Marfu. Jadi kalau fi'il majhul objeknya marfu. Kalau fi'ilnya normal objeknya mansub sebagai maf'ulun bih kan? Nah, kalau naibul fa'il enggak. Minal mutaqaddimina. Jar dan majrur. Yakin mutaqaddimin majrur? Kenapa begini bentuknya? Jamak mudzakkar salim. Memang begini bentuknya ya, majrurnya. Wal mutaakhirina, marfu sama majrur. Sebagai ma'tuf ke mutaqaddimin. Kata penulis, wa khalaiqu. Khalaik ini sebenarnya artinya makhluk-makhluk ya. Maksudnya orang-orang lah yang dia inginkan. Dan yang nulis arba'in lagi adalah orang-orang la yuhsauna yang mereka tidak bisa dihitung, minal mutaqaddimina dari orang-orang terdahulu, wal mutaakhirin orang-orang belakangan yang dimaksud Imam Nawawi abad 6 atau 7-an karena dia hidup abad segitu. Nah, kalau zaman segini berarti apa nih? Ini bisa dibilang mu'assirah. Ya, zaman kita ini mu'assirah, lebih muda lagi lah ibarat. Lanjut enggak? Hah? Habisin satu paragraf lagi. Yakin? Udah banyak yang ngeliat jam nih. Pantau lanjut. Ayo lanjut dikit lagi. Waqad istakhartu. Ha istakhartullah. Kalau ada fiil, ini kan istakhar fiil nih. Enggak bakal ada jar. Kalau habis fiil yang antum cari marfu atau mansubnya, fa'il atau maf'ulun bih. Waqad istakhartullah. Nah, sampai situ dulu ya. Biar dapat ke semuanya. Waqad istakhartu.
Bukan, bahkan bukan isim. Fi'il apa nih? Fi'il madi. Mantap. Siapa fa'ilnya? Istakhartu. Ya, itu domir apa? Domir ana. Allaha. Marfu mansub majrur. Mansub sebagai boleh. Mudhafun ilaih majrur. Maf'ulun bih. Ini objek ini. Fi jam'i. Jar dan majrurnya. Arba'ina. Marfu mansub majrur. Majrur ini sebagai ya itu dia jenisnya jamak mudzakkar salim. Cuma sebagai apa dia? Kenapa dia majrur di sini? Bukan. Khobar marfu saudara. Mudhafun ilaih. Nah, ini mudhafun ilaihnya agak asing bentuknya, nakirah. Hadisan ini tamyiz, kita belum belajar. Isim terletak setelah angka puluhan dan belasan di i'rab sebagai tamyiz mansub. Kata penulis, waqad dan sungguh istakhartu, aku telah istakhara. Yastakhiru istikharatan. Ya, istikharah aja. Ya, meminta Allah memilihkan yang terbaik. Dari kata khair ya. Istikharah dari kata khair. Minta dikhairkan, minta khair dari Allah. Nah, minta bukan minta pertolongan ya. Minta Allah tunjukkan yang terbaik. Istikharah. Aku telah beristikharah kepada Allah Ta'ala fi jami arba'ina, dalam mengumpulkan 40 hadis. Nah, jadi dia mengikuti lah ya. Nah, lanjut setelahnya. Iktidaan bihaula'il ha'i. Betul loh, tapi bacanya betul. Iktidaan. Bihaula'il a'immatiyah. Betul? A'immatil a'lami. Al-a'lami. Wa hafizat. Wa huffazin. Wa hufazil. Wa huffazi. Wa hufazil islami. Nah, saya dulu ya. Iktidaan, marfu mansub majrur. Mansub. Ini sebagai kok mansub fiil? Kalau sudah ditanya kedudukannya pasti isim ya. Karena kalau fiil pasti jawaban antum fiil madhi atau fiil mudhari itu loh, enggak ada marfu mansub majrurnya. Ini pasti isim, cuma apa kedudukannya? Ini maf'ul li ajli. Sudah kita pelajari. Poin kedua dalam isim mansub. Nah, ini isim mansub masdar amalan hati. Kemarin kalau contoh, sholaitu imanan lillah. Saya sholat karena iman kepada Allah. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Nah, ini iktidaan sebab terjadinya jam'i arba'ina hadisan. Ya, atau bisa juga maf'ul li ajli sebab terjadinya istakhartu yang di depan tadi. Artinya dalam rangka iktidaan, meneladani. Biha ulai, nanti terjemahannya ntar ya. Biha ulai. Jar majrur. Haula ini isim isyarah. Iya, mabni. Ini isim isyarah nih. Jamaknya hadza. Jamaknya hadza sama hadhihi. Al-a'immati marfu mansub majrur. Sebagai. Tadi ana udah kasih clue. Bukan. Alif lam terletak setelah isim isyarah. Badal ini. Ini badalnya haula'i. Kenapa kita baca al-a'immati kasrah? Ngikutin haula'i. Kenapa haula'i kasrah? Kena bi. Ya walaupun nggak kena bi pun dia tetap dibaca haula'i ya, karena dia saklek. Cuman kedudukannya kan majrur. Nah, al-a'immati di sini majrur sebagai badalnya haula'i yang kena bi.
Al-a'lami sebagai naat, betul. Al-a'immati al-a'lami. Wa huffadhi sebagai ma'tuf kemana? Bukan alami. Al-a'immati. Ini kalau masalah ma'tuf kemananya mesti tahu makna memang. Al-islami sebagai bukan. Mudhafun ilaih, lihat depannya enggak ada al, belakangnya ada al. Ciri-ciri penyandaran. Ya, ciri-ciri terbesar ya. Kata penulis, aku telah beristikharah kepada Allah dalam mengumpulkan 40 hadis ini iktidaan dalam rangka meneladani biha ulail a'immatil a'lami, meneladani imam-imam yang berilmu ini. Haulai artinya ini. Terjemahkannya terbalik, badal. Wa huffadil islami, dan dalam rangka meneladani huffadil Islam, para hafiz-hafiznya Islam. Hafiz-hafiz masih ingat ya maknanya ya? Orang yang menghafal hadis. Para ahli hadis, bukan Quran. Ya kalau hadis berarti otomatis Quran mereka juga sudah hafal. Lanjut, ini kalau udah baca segini harus sampai habis nih. Nanti maknanya setengah soalnya. Ke belakang enggak? Wa qad ittafaqa. Alal amali bil hadisi dha'ifi wa fi fadailil a'mali. Sampai sini dulu. Wa qad ittafaqa. Itu qadnya sebenarnya sukun ya. Cuma karena sukun ketemu sukun dibaca kasroh wa qad ittafaqa. Aslinya wa qad ittafaqa. Cuma kan repot kita berarti itu. Langsung disukunin, langsung di kasroh. Wa qad ittafaqa. Ittafaqa. Fi'il apa? Madi. Al ulama'u. Maf'ul majrur sebagai ada fi'il dari fa'ilnya. Ini pelakunya ya. Alal amali jar dan majrurnya. Bil hadisi jar majrur ad-dhaifi. Majrur sebagai na'at. Al hadits ad-dhaif. Fi fadaili jar dan majrur. Al-a'mali bukan. Majrur enggak? Majrur benar, cuma bukan karena jar. Baik. Apa tariknya? Mudhafun ilaih. Fadail enggak ada al-a'mal ada al. Nakir ma'rifah, penyandaran ini. Kata penulis, waqad, dan sungguh ittafaqal ulama'u, telah bersepakat para ulama alal amali bil haditsid dhaifi, untuk mengamalkan hadis dhaif fi fadailil a'mali, dalam motivasi beramal. Ini beliau keliru ya. Karena nanti ulama tidak ittifaq. Kan beliau bilang ittafaqa berarti sepakat bolehnya ngamalin hadis dhaif. Ya, yang benar ada ulama yang tidak membolehkan. Berarti ikhtilaf sebenarnya, ikhtalafal ulama. Ya, ini tidak apa? Ya wajarlah manusia. Ya. Jadi beliau bilang qad ittafaqal ulama, telah bersepakat para ulama akan bolehnya ngamalin hadis dhaif. Sebenarnya ada yang enggak bolehin. Berarti sebenarnya harusnya wa qad ikhtalafal ulama. Nah, harusnya khilaf untuk beramal dengan hadis dhaif pada fadailil amal. Fadailil amal bukan amal inti ya, hanya motivasi amal. Syaratnya 3, beramal dengan fadailil amal dengan hadis dhaif. Yang pertama, enggak boleh dhaif banget. Enggak boleh dhaif jiddan, apalagi sampai mungkar. Yang kedua, hanya untuk fadailil amal ini. Motivasi amal. Amalnya udah ada duluan. Yang ketiga, harus tidak boleh disandarkan ke Nabi.
Jadi kalau ada orang yang mengatakan hadis dhaif untuk fadilah amal supaya orang bersemangat beramal, harus bilangnya diriwayatkan. Jangan bilang berkata Nabi. Kemudian kalau bisa disampaikan kedhaifannya. Lanjut. Tapi Syekh di sini, lihat kalimat setelahnya nih. Antum jangan salah paham dulu, makanya harus sampai habis nih. Bal ala qawlihi sallallahu alaihi wasallam dikit lagi. Sahih hati. Sama dulu. Ma'a hadza, ma'a. Ya, apa ini? Iya, bersama bener apa? Isi apa? Bukan. Pilihkan kata kerja. Masa bersama kata kerja? Bukan. Ini bukan yang ini ya, bukan. Ini justru ma'ah. Maf'ul ma'ah, bukan. Maf'ul ma'ah itu pakai waw justru. Ini ma'ah beneran gitu loh. Nah, ma'ah beneran itu apa disebutnya? Keterangan tempat. Zorof. Setelah zorof biasanya mudhafun ilaih. Itu ma'a hadza mudhafun ilaih. Falaisa, laisa fi'il madi temennya kana. Masih ingat kana? Kana kalau masuk pada kalimat dia masuk ke mubtada khobar. Kana fi'il tapi enggak cari fa'il, enggak cari maf'ulun bih. Carinya isim sama khobar. Laisa juga sama. Nah, disebut fi'il nakis, fi'il cacat. Karena enggak cari fa'il, enggak cari maf'ulun bih kayak fi'il lain. I'timadi. Ini susah nih. Ini marfu sebagai isimnya laisa. Jadi harusnya dia fa'il, cuma laisa enggak cari fa'il. Beda i'rabnya beda. I'timadi marfu isimnya laisa. Kenapa dibaca di? Ada domir ya, domir ana. I'timadi. Sama kayak kitabun, antum kasih ya. Jadinya kitabi. Ketutup, domahnya memang ketutup. Tapi tetap marfu. Seandainya enggak ada di, falaisal i'timadu gitu. Ya. Ala hadzal hadisi. Ala jar hadza majrurnya al hadisi marfu majrur sebagai badalnya hadza. Anda terjemahkan dulu. Ma'a hadza bersamaan dengan ini, bersamaan dengan hadisnya dhaif semua. Falaisa timadi ala hadzal hadisi. Bukanlah sandaranku terhadap hadis ini. Jadi beliau ngumpulin 40 hadis juga bukan karena hadis dhaif yang tadi, tapi hadis-hadis sahih yang di bawah. Ntar kita akan ketemu hadisnya. Bal ala qawlihi jar majrur hi-nya bukan nempel sama isim sekarang. Mudhafun ilaih. Sallallahu alaihi wasallam fil ahaditsi jar majrur as-sahihati majrur kan sebagai naat. Kata penulis bal tapi ala qaulihi aku bersandar di atas sabdanya sallallahu alaihi wasallam fil ahaditsis sahihati di hadis-hadis yang sahih. Jadi walaupun hadisnya dhaif ngumpulin 40 hadis, tapi kan ada hadis sahih yang memang nyuruh menyampaikan hadis. Nah, makanya dia beramalnya dengan hadis yang sahih tadi. Makanya Imam Nawawi juga arba'innya tidak 40 pas. Ya, dia lebihin hadisnya jadi 42 atau 43 dalam salah satu perhitungan yang lain. Apa hadisnya? Fadhol. Itu kayaknya liyuballighil. Apa ya? Itu harusnya mingkumul ya. Mingkumul. Kasronya salah cetak itu.
Satu lagi. Naddarallah. Imro'an. Ro'an itu kan fatatain ada. Naddara. Kama sami'aha. Nah, kata penulis, hadis sahih yang beliau jadikan pedoman untuk kumpulan hadis ini adalah liyuballim. Yuballim. Siapa dia yuballim? Sukun ya. Karena sukun ketemu sukun, antum bacanya kasroh tadi. Yuballigis. Nah, yuballim. Bukan. Ya sebenarnya bisa dibilang jar majrur. Cuma ini kan antum belum belajar. Ini fi'il. Fi'il apa? Mudhari. Yuballighu. Kemudian kena lam yang bermakna perintah, lamul amr. Nah, fi'il mudhari yang kena lamul amr jadi majzum sukun. Liyuballigh. Asy-syahidu. Marfu majrur. Marfu sebagai tadi ada fi'il fa'il. Minkum jar dan majrur. Al-ghaiba marfu mansub majrur. Mansub sebagai naibul fa'il marfu. Maf'ulun bi ini objek. Kita terjemahkan dulu. Di antara hadis sahih yang beliau jadikan sandaran untuk kumpulin hadis ini, menyampaikan hadis ini adalah sabda Nabi SAW, liyuballighis syahidu minkumul ghaiba. Hendaklah orang yang bersaksi dari kalian yuballigh menyampaikan al-ghaiba orang yang tidak hadir. Ya memang Rasulullah SAW ada motivasi untuk suruh sampaikan perkataan beliau. Nah, ini kan akar amalan ini. Ini sahih. Ya, cuman yang tadi dhaif angkanya 40-nya. Lanjut, wa qauluhu ini salah, ini sebenarnya salah baca ya, qaulihi. Wa qaulihi. Ataf ke qaulihi di atas. Di atasnya kan ada qaulihi itu. Bal ala qaulihi. Nah, ini atafnya qaulihi juga sama di atas. Lanjut, naddara. Fi'il apa? Fi'il madi. Allahu fa'il. Imro'an sebagai maf'ulun bi. Sami'a fi'il madi. Maqalati marfu mansub majrur. Ini ketutup harokatnya nih sama domir ya. Bukan. Ini mansub sebagai maf'ulun bi. Cuman ketutup aja sama domir ya tuh. Seandainya nggak ada domir ya, sami al maqalata. Fatah. Cuma gara-gara domir ya tadi ya domir ya nutup harokat jadi kasrah memang. Ya, maqalati fawa'aha wa'a fa-nya fa-atof ya. Wa'a. Bukan isim dia. Bukan isim. Ya berarti fi'il. Ini fi'il apa? Fi'il madi. Fa'ilnya huwa ya, kembali ke imro'an tadi di depan. Nempel sama fi'il. Maf'ulun bi. Fa'addaha sama nih, fa-nya atof adda. Adda fi'il madi. Adda yuaddi. Haknya maf'ulun bi lagi. Kama ini ka huruf jar, ma-nya ma masdariyah namanya. Nanti kalau ada kama selalu seperti itu i'rabnya. Sami'aha
fil madi. Hanya maf'ulun bihi. Nah, ini juga diantara hadis yang Rasulullah SAW memotivasi untuk menyampaikan perkataan beliau adalah perkataan beliau, naddarallahu mra'an. Allah memberi cahaya kepada seseorang, yakni wajahnya. Wajahnya dibuat jadi bercahaya. Siapa? Orang yang apa? Sami'a maqalati, yang mendengar perkataanku, fawa'aha, kemudian dia menghafalnya, fa'addaha, kemudian dia menyampaikannya. Ini kan memang ada motivasi untuk menyampaikan hadis. Nah, jadi Allah memberi cahaya terhadap orang yang mendengar perkataanku, lalu dia menghafalkannya, fa'addaha, kemudian dia menyampaikannya, kama sami'a, sebagaimana dia mendengarkannya. Ya. Dan antum kalau lihat wajah-wajah ahlul hadis benar, wajah-wajahnya bersih. Karena udah seperti Syekh Masyhur, muridnya Syekh Albani, itu sejuk banget ngeliat wajahnya. Wallahi. Ya, mungkin ini diantara efek dari ini hadis ini. Allah memberi cahaya kepada orang yang mendengar perkataanku, lalu menghafalnya, lalu menyampaikannya sebagaimana ia mendengarkannya. Wallahu a'lam. Nah, ini hadis sahihnya ya. Jadi beliau bersandar dengan hadis ini. Dan kemarin sudah Anda katakan, di antara yang mengumpulkan hadis arba'in adalah Ustadz Abdul Hakim. Ya, walaupun hadisnya dhaif. Hadis ini, hadis angka 40. Makanya antum lihat aja di Buyung lah sana. Ada kitab Arba'in Abu Unaisah. Arba'innya Ustadz Abdul Hakim. Abu Unaisah. Nah, padahal kan beliau saklek lah, bener gak? Masalah sahih hadis. Ya. Aman? Aman ya? Kita tutup. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.